semuanya, hari ini kita akan berkenalan dengan salah satu tokoh psikologi. Dia adalah Sigmund Freud. Nah, Sigmund Freud ini adalah salah satu tokoh yang fenomenal karena dia banyak sekali menyumbangkan teori-teori dalam bidang psikologi. Dia mempunyai satu teori yang sangat terkenal, yaitu teori psikoanalisis. Nah, buat kalian anak-anak psikologi maupun kalian yang bergerak di bidang psikologi pasti udah nggak asing lagi dengan satu tokoh ini. So, siapa sih Sigmund Freud itu? Lalu teori apa sih yang dicetuskan? Dan juga fakta-fakta unik apa aja sih yang dimiliki oleh tokoh Sigmund Freud ini? Langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, Sigmund Freud ini lahir di kota Freiburg pada 6 Mei 1856. Dia lahir dari pasangan suami istri, Jacob dan Amalia Freud. Dia adalah seorang sulung dari 8 bersaudara. Nah, pada usianya yang keempat tahun, dia diajak pindah ke kota Wina oleh keluarganya. Dan bisa dibilang, sejak dia pindah ke Wina ini, dia menghabiskan sebagian hidupnya di kota ini. Kemudian pada tahun 1881 dia lulus di salah satu universitas di Wina sebagai sarjana kedokteran. Kemudian sejak itu Freud mulai meneliti tentang ilmu psikologi ini. Dia juga banyak sekali bergerak di bidang neuroscience. Nah, pada tahun 1886 Sigmund Freud bertemu dengan salah satu wanita bernama Martha Bernay. Dan akhirnya mereka pun menikah dan dikaruniai oleh 6 orang anak. Nah, salah satu anak dari Sigmund Freud dan Martha ini bernama Anna Freud. Dan kelak Anna Freud ini menjadi psikolog juga. Dia mewarisi bakat dari ayahnya ini. Dan Anna Freud ini menjadi juga pembela dari teori-teori ayahnya yang sering diperdebatkan oleh tokoh-tokoh psikologi yang lain. Nah, Sigmund Freud ini wafat pada 23 September 1983 di usianya yang ke-83 tahun. Nah, disayangkan banget sih karena meninggalnya ini karena bunuh diri. Nanti di tentang fakta-fakta uniknya aku akan jelasin kenapa Sigmund Freud ini sampai bunuh diri. Nah, sekarang kita lanjut ke teori-teori yang dicetuskan oleh Sigmund Freud. Nah, tokoh Sigmund Freud ini memiliki salah satu teori yang sangat terkenal, yaitu teori psikoanalisa. Menurut Freud, jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran. Yang pertama yaitu conscious atau sadar, kemudian unconscious atau tidak sadar, dan juga preconscious atau prasadar. Nah, menurut Freud, alam bawah sadar adalah sesuatu yang banyak mengendalikan perilaku dari seseorang atau individu. Dia juga memberikan pernyataan bahwa perilaku manusia didasari pada hasrat seksualitas atau eros yang dialami atau dirasakan sejak manusia ini kecil, atau nggak hanya dirasakan saat manusia ini sudah beranjak dewasa. Teori lain yang paling terkenal dari Sigmund Freud ini adalah tentang id, ego, dan superego. Jadi 3 hal ini paling terkenal juga sih dalam teori yang dicetuskan oleh Sigmund Freud ini. Jadi id adalah ketidaksadaran primitif, impulsif, irasional, dan beroperasi semata-mata pada hasil kesenangan atau rasa sakit yang bertanggung jawab atas naluri seks atau agresi. Kemudian, ego adalah aku yang dirasakan orang yang mengevaluasi dunia fisik dan sosial luar dan membuat rencana yang sesuai. Kemudian, superego adalah suara moral hati nurani yang membimbing ego melanggarnya, yang menghasilkan perasaan cemas ataupun bersalah. Freud percaya bahwa superego ini sebagian besar terbentuk 5 tahun pertama dari kehidupan seorang individu. Nah, karena banyak banget teori-teori maupun gagasan Freud yang saling tumpang tindih maupun bertentangan, sehingga Freud ini sulit banget ditempatkan di dalam sejarah karena penelitian-penelitian atau gagasan-gagasannya kurang memiliki bukti-bukti
secara ilmiah atau konkret. Nah, itu tadi pembahasan tentang teori-teori Sigmund Freud. Kalau misalnya kalian kurang jelas, kalian bisa komen di bawah ya. Karena banyak banget teori-teorinya Freud dan aku itu sampai kebingungan buat menyingkatnya jadi beberapa menit aja, karena Freud ini salah satu tokoh yang memiliki banyak banget teori. Nah, sekarang kita masuk ke fakta-fakta unik yang dimiliki oleh Sigmund Freud ini. Sebenarnya banyak banget fakta-fakta unik dan menarik dari tokoh Sigmund Freud ini. Cuma di sini aku hanya akan menjelaskan beberapa aja tentang fakta-fakta unik tentang Sigmund Freud ini. Kalau misalnya kalian tahu fakta-fakta unik lain tentang Sigmund Freud, kalian bisa komen di bawah ya. Nah, fakta yang pertama, Sigmund Freud lahir dengan kondisi yang sangat unik. Jadi dia lahir dengan ari-ari yang masih utuh. Nah, saat ibunya mengetahui hal ini, ibunya sangat senang karena pada saat itu di daerahnya itu ada mitos. Kalau ada seorang anak yang lahir dengan ari-ari yang masih utuh, itu tandanya anak ini akan memiliki pencapaian yang besar. Menurut kalian, mitos dari anak yang memiliki ari-ari yang utuh ini benar nggak sih? Karena hal itu terbukti dari apa yang dialami oleh Sigmund Freud. Jadi, fakta unik yang lainnya dari Sigmund Freud ini adalah dia memelihara anjing-anjing terapi. Jadi, sebelum tokoh-tokoh lain menggunakan anjing sebagai objek penelitian maupun terapi, ternyata si Freud ini udah menggunakan anjing terlebih dahulu. Anjingnya bernama Coco dan juga Jovi. Jadi, saat ada proses konseling, si Freud ini selalu membawa anjing-anjingnya ke dalam ruangan konseling. Dan saat beberapa pasien bercerita dengan mengelus-ngelus anjing ini, menurut Freud, hal itu akan membuat pasien lebih rileks dan lebih bisa menceritakan permasalahannya atau lebih nyaman untuk berkonseling seperti itu. Nah, fakta selanjutnya adalah ternyata Sigmund Freud ini pernah masuk nominasi Nobel selama 13 kali. Wah, keren banget ya. Yang 12 itu ada di bidang pengobatan, kemudian yang satu itu ada di bidang sastra. Namun, meskipun dia masuk 13 kali pada nominasi Nobel, dia nggak pernah sekalipun menang. Karena menurut para pakar, hal ini terjadi karena teori psikoanalisis yang dicetuskan oleh Freud ini kurang memiliki bukti praktik-praktik ilmiah atau praktik-praktik ilmiahnya itu kurang jelas, sehingga kalah dengan tokoh-tokoh lain yang memiliki praktik-praktik ilmiah yang lebih jelas atau yang lebih konkret. Nah, fakta terakhir tentang tokoh Sigmund Freud ini adalah ternyata dia meninggal karena bunuh diri. Nah, hal ini juga kayak mencengangkan banget gitu ya. Aku kaget banget saat pertama kali baca biografi tentang Sigmund Freud ini. Ternyata dia meninggal karena bunuh diri. Hal ini terjadi karena dia merasa stres dan depresi akibat penyakit yang dialaminya. Jadi dia mengalami kanker mulut. Hal ini terjadi karena dia adalah seorang perokok berat. Jadi sebelum dia sakit itu dia bisa menghabiskan sampai 20 batang rokok selama sehari. Terus karena dia merasa stres dan depresi karena sudah lama banget mengalami kanker mulut ini, akhirnya dia meminta salah satu dokter untuk memberikan dia morfin dengan dosis yang tinggi. Akhirnya setelah itu Sigmund Freud pun wafat dan meninggalkan banyak sekali teori-teori dan juga gagasan-gagasan yang sangat kontroversial. Oke teman-teman, itu tadi tentang biografi, teori yang dicetuskan, dan juga fakta-fakta unik dari tokoh Sigmund Freud ini. Oh iya teman-teman, di Instagramku, aku hari ini lagi ngadain survei kecil-kecilan tentang teman curhat. Nanti
di minggu depan aku akan membahas di segmen Si Everyday, aku akan membahas tentang cara menjadi teman curhat yang baik. So, jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan videoku yang selanjutnya. Karena di sini kita akan banyak membahas tentang dunia psikologi dan juga serba-serbi mahasiswa psikologi. Thank you for watching. See you next video.